warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah ila yaumil qiyamah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa'. Amma ba'da. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, bermajelis kembali. Dan ini semuanya adalah atas kehendak takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga diikuti dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya. Secara jadwal seharusnya pagi ini adalah jadwal Ustadz Teguh, tapi oleh karena beliau ada hajat, kegiatan keluarga atau apa, saya kurang tahu. Kemudian panitia takmir, dalam hal ini adalah majelis tabligh, menghubungi saya untuk menggantikan Ustadz Teguh jadwal beliau. Maka pada pagi hari ini atas takdir Allah dan semoga diridhai oleh Allah, kita bertemu bermajelis kembali dan insya Allah akan melanjutkan ngaji kita atas hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-12. Minggu lalu hadis yang ke-11, sekarang sudah hadis yang ke-12. Bunyi hadisnya jamaah yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum masuk ke pembahasan hadis, saya ingin sedikit menyinggung tentang hadis hasan ini. Mengingat kita di Muhammadiyah, biasanya zaman dulu term yang sering dipakai adalah kita itu mengikuti Al-Quran dan hadis as-sunnah as-sahihah.
sunnah yang sahih. Ini term lampau, term masa lalu. Yang kemudian sekarang diganti menjadi hadis makbulah, as-sunnah al-makbulah. Nah ini sebenarnya ada kaitannya dengan hadis hasan ini. Karena dalam ilmu hadis hasan ini di bawah sahih, Bapak Ibu. Hadis hasan ini derajatnya di bawah sahih. Akan tetapi sekalipun dia di bawah sahih, dia tetap diterima dan hukumnya sama seperti hukum hadis sahih, yaitu wajib diamalkan. Makanya ketika ada perubahan term dari as-sunnah as-sahihah menjadi as-sunnah al-makbulah, ini adalah luar biasa kemajuan di Muhammadiyah. Karena kalau dulu dibatasi dengan hadis sahih saja, padahal hadis itu banyak yang di bawah sahih tapi masih bisa diterima. Salah satunya adalah hadis hasan. Kalau kita membahas hadis yang diterima itu ada 4 jenisnya. Pertama ada hadis yang sahih lidzatihi, di bawahnya ada hadis sahih li ghairihi, yang ketiga ada hadis hasan lidzatihi, dan yang keempat adalah hasan li ghairihi. Ini keempat-empatnya diterima. Maka kalau kita hanya membatasi pada hadis sahih saja, sungguh akan sedikit sekali Islam yang kita pahami, dan akan sangat sempit. Maka harus empat-empatnya ini, karena empat-empatnya ini adalah al-makbulah, diterima dengan sepakat oleh para ahli hadis, wajib diamalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu hanya sedikit tambahan. Saya tidak akan berpanjang dalam hal itu, karena nanti walaupun itu ilmu yang bermanfaat pada orang-orang tertentu, untuk kita sepertinya kurang bermanfaat karena terlalu detil, terlalu spesifik. Jadi kita ke ilmu yang bermanfaat untuk kita, sekadar kapasitas kita saja. Tadi hadisnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Saya mau ke fikih lughahnya dulu, ke bahasa dulu. Walaupun tadi sudah saya terjemahkan, sebenarnya terjemah seperti itu umum. Jenengan kalau membeli buku arba'in yang jenis apapun, cetakan manapun, terjemah Indonesia kebanyakan terjemahnya seperti itu. Tapi saya ingin mengajak panjenengan semua untuk memahami dasar daripada penerjemahan itu, sehingga kita bisa memahami hadis itu dengan lebih komprehensif. Nabi bersabda, min husni islamil mar'i, termasuk bentuk baiknya Islam seseorang, nilai keislaman seseorang, kualitas keislaman seseorang itu disebut baik. Baik di sini maksudnya adalah sempurna. Sempurna itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi, ia meninggalkan ma la ya'nihi. Ma la ya'nihi itu apa? Yaitu sesuatu yang tidak ia yaknikan. Ma la ya'nihi, yakni, jenengan pasti sangat tidak asing dengan kata yakni. Bahasa Indonesia juga dipakai itu, yakni, yakni. Yakni itu artinya apa? Yaitu. Nah, yakni itu artinya yaitu. Yaitu dari kata ya dan itu. Yaitu. Yakni artinya yaitu. Maksudnya apa? Ayo. Maksudnya apa yaitu itu? Maksudnya adalah yang dimaksudkan. Jadi ketika kita berkata sesuatu, kemudian kata-kata itu masih sangat luas,
kita ingin memfokuskan, maka kita akan mengatakan yakni. Maksudnya yakni itu adalah yang saya maksud, ya. Sing tak karepe iku lho. Nah itu yakni. Yakni. Yang kita beri perhatian, yang kita fokuskan, yang kita beri atensi, itu namanya yakni. Maka yang dimaksud dalam hadis Nabi ini, Islam seseorang itu tidak akan sempurna sampai ia tarkuhu malayanihi, meninggalkan perkara-perkara yang tidak jadi atensi dia, perkara-perkara yang tidak jadi perhatian dia. Nah, atensi dan perhatian kita itu selalu kita letakkan pada hal-hal yang bermanfaat. Ketika sesuatu itu bermanfaat, kita menganggapnya bermanfaat, maka kita akan beri atensi, perhatian sebanyak-banyaknya. Tapi ketika tidak bermanfaat, ya sudah, sak pantese wae kan gitu. Contoh, jenengan ngobrol di warung kopi, ketemu sama teman lama terus ngobrol basa-basi. Nah, ketika basa-basi itu atensi panjenengan tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna. Kenapa tidak sempurna? Ora patiya penting, tidak penting, tidak bermanfaat. Maka jenengan tidak perhatian full di situ. Ya. Beda halnya kalau panjenengan mengikuti sebuah seminar atau sebuah pengajian atau bertemu dengan orang yang sangat kapasitas, kapabilitas, otoritasnya tidak diragukan lagi, terus jenengan ngobrol tentang sesuatu kepentingan panjenengan, pasti panjenengan akan sangat perhatian. Nek perlu dicatat, dicatat. Saya dapat apa ini? Dari pengajian ini saya dapat apa? Dari seminar ini saya dapat apa? Dari pembicaraan saya dengan orang yang penting ini, yang berilmu ini, saya dapat apa? Oh, langsung. Ya. Karena khawatir kita kehilangan momen yang sangat penting, yang berharga itu. Nah, itu namanya yakni. Itu namanya yakni. Orang Islam yang sempurna akan meninggalkan sesuatu yang tidak ia yaknikan, tidak jadi atensi dia, tidak jadi perhatian dia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga dari hadis ini saja sebenarnya kita sudah ketemu bahwa orang Islam itu yang Islamnya baik, dia akan produktif. Akan produktif, akan meninggalkan hal-hal yang kontraproduktif. Kenapa? Tidak ada manfaatnya, tidak perlu atensi, tidak perlu perhatian lebih, karena bisa menyebabkan kerusakan. Tapi ketika dia mendatangkan keuntungan, maka orang Islam itu akan sangat bersemangat. Lah itu namanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Islam seseorang itu dianggap baik ketika dia menjadi orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang tidak perlu diperhatikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang masuk lebih dalam. Apa yang perlu diperhatikan oleh orang Islam? Panjenengan pasti punya relasi, punya rekan dengan berbagai macam latar belakang. Ada guru, pendidik, ada ahli kesehatan, ada ahli pertanian, ada ahli pertukangan, ada ahli perkayuan, ada ahli politik, ada ahli macam-macam. Jenengan ketika ketemu ahli pendidikan, guru yang pendidik, bukan guru yang tidak pendidik, karena ini dibedakan. Guru itu sekarang bisa jadi hanya
jabatan seseorang, tapi dia tidak menyelami proses pendidikan itu ya bisa saja. Guru yang pendidik, jenengan ketemu dengan guru yang pendidik, kebetulan panjenengan juga guru, punya atensi tentang keguruan, ketemu itu yang dibahas tentang pendidikan. Ini gimana ya? Menteri Pendidikan yang baru ini dari Muhammadiyah loh, yang ada. Pak Abdul Mukti ini orang Muhammadiyah, sekretaris umum, sekjen. Ini gimana ya nasib pendidikan Indonesia ke depannya ini? Apakah ujian nasional akan dikembalikan? Wah, nek sekolahku itu bocah koyo ngene, piye yo Pak carane yo? Nek sekolahku beda, Mas, dan seterusnya. Ketemu itu yang dibahas, bukan bahasannya sih, tidak bahas yang lain. Kenapa? Atensinya pada pendidikan. Panjenengan ketemu sama yang ahli pertukangan, nggak bahas pendidikan, Pak. Nggak mungkin ketemu sama ahli pertukangan terus bahas, iya yo Menteri Pendidikan yo, tidak mungkin. Yang dibahas apa? Ilmu pertukangan. Ilmu pertukangan. Iki mebel, iki enek kursi ini terbuat dari apa? Jenis kayunya apa? Grade-nya berapa? Alat yang dipakai bikin itu yang seperti apa? Iki peliturannya nganggo. Nah ini itu yang dibahas. Ahli pertukangan. Ketemu sama ahli perdagangan yang dibahas harga pasar. Masa iki sembarang dia muda loh, iya orang muda loh kok enggak. Bertemu dengan ahli psikologi yang dibahas psikologi orang. Orang punya atensi masing-masing. Ketemu dengan Pak Tani yang dibahas kebun, sawah, pupuk, itu nggak mungkin bahas pendidikan, nggak mungkin bahas pertukangan, nggak mungkin bahas yang lain. Orang punya atensi pada sesuatu. Nah, Islam juga punya atensi sesuatu. Seharusnya orang Islam menaruh atensi sesuai dengan kadar keislamannya. Nah, Islam itu atensinya pada apa, Bapak Ibu? Bagi jamaah yang dimuliakan Allah, Islam itu, saya mungkin sudah pernah bahas, dengan bisa review kembali pengajian kita yang mungkin beberapa bulan atau bahkan tahun yang lalu. Hadis kedua saya sudah menjelaskan apa itu Islam. Islam itu dari kata aslama yuslimu yang artinya berserah diri, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya Islam. Sehingga kita percaya bahwa agama semua nabi itu Islam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua para nabi itu agamanya adalah Islam. Apa? Mengajarkan kita untuk berserah diri. Apa yang diperintah Allah dilaksanakan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Apa yang diperintah Allah dilaksanakan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Sekalipun mungkin terkadang kita tidak tahu atau belum mengetahui alasan dan hikmahnya. Kita tidak tahu alasan dan hikmahnya perintah syahadat itu apa ya? Alasan dan hikmahnya perintah sholat itu apa ya? Kenapa sholat kok sehari 5 kali? Kenapa kok zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4 lagi, subuh kok hanya 2? Itu kenapa? Kenapa nggak zuhurnya saja yang 2? Sehingga ketika istirahat makan siang itu sholat sebentar terus selesai. Kenapa kok malah 4? Nah itu kita kan nggak tahu alasannya, gitu. Tapi kenapa kita laksanakan? Karena Islam itu apa? Berserah diri kepada Allah.
Allah, apapun yang diperintahkan kita ikuti. Itu namanya Islam. Kenapa kalau bulan Ramadan kita kok diperintahkan untuk berpuasa? Kenapa berpuasa kok siang-siang? Kok gak malam wae? Boleh berpuasa itu malam saja biar tidak berat, tidak makan, tidak minum. Kenapa kita melakukan itu? Sekalipun tidak tahu hikmahnya, kita tetap laksanakan karena Islam itu berserah diri kepada Allah. Kenapa kita diperintahkan haji? Pas haji itu kegiatannya Bapak Ibu haji muter-muter, lari-lari, lempar-lempar. Kalau kita mau pakai akal, kita menuhankan akal kita, ini ibadah apa dolanan? Malah gitu. Ini ibadah atau permainan. Tapi disitulah Allah ingin merendahkan akal kita. Kamu tidak tahu hikmahnya, aku yang tahu. Keliling 7 kali tawaf, terus lari Safa Marwah 7 kali. Apa hikmahnya ya Allah? Hikmahnya urusanku. Pokoknya kamu kalau muslim taat, serahkan dirimu padaku, jangan menentang. Itu urusanku, hikmahnya ada padaku. Dah lari, lempar jumroh, lempar. Jadi Islam artinya adalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Nah, di hadis yang kedua kemarin kita bahas bahwa Islam itu rukunnya 5. Setelah rukunnya 5, tingkatan Islam itu ada 3. Nggak hanya 1. Setelah Islam yang rukunnya 5 itu ada tingkatan kedua yang namanya iman. Rukunnya ada 6. Ya. Kalau Islam itu amalannya amalan dohir, bersyahadat, asyhadu, dohir. Sholat, Allahu Akbar, dohir, tampak bisa dilihat. Zakat, bayar. Puasa, menahan diri. Haji, manasik. Itu semuanya dohir semua. Tapi ketika sudah naik tingkat yang kedua, iman, ini amalan hati. Amalan hatinya apa? Yakin iman kepada Allah, yakin iman kepada malaikat, yakin iman kepada kitab, yakin iman kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir. Itu semuanya keyakinan, gak bisa dilihat. Tapi sekalipun tidak bisa dilihat, itu menentukan. Karena orang Islam belum tentu beriman. Sedangkan orang yang beriman pasti orang Islam. Orang yang masuk surga itu bukan orang Islam, Bapak Ibu. Klaim itu panjenengan kalau memahami orang Islam masuk surga. Yang masuk surga itu orang yang beriman. Maka banyak orang Islam tidak masuk surga. Bahkan banyak pula orang Islam yang masuk ke neraka yang paling bawah. Siapa? Disebut sebagai munafik. Innal munafiqina kanu fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di bagian neraka paling bawah. Dohirnya Islam, tapi hatinya tidak beriman. Kemana-mana nek perlu sarungan pecinan, tapi hatinya itu gak sarungan, gak pecinan. Nah ini orang munafik. Itu Islam tapi tidak iman. Maka sebisa-bisanya kita latihan setelah Islam ini, kita naikkan tingkatnya ke iman. Iman penuh keyakinan tentang Allah, malaikat, kitab, nabi, hari kiamat, dan juga takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Lalu setelah itu naikkan lagi ke tingkat yang paling tinggi apa? Ihsan.
Ihsan ini tingkatan Islam yang paling tinggi. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini, orang bisa menjadi Islamnya sempurna itu ketika dia sudah sampai titik ihsan. Maka untuk memahami hadis kedua, jenengan tidak bisa lepas dari hadis yang ke-12 ini. Lah inilah Bapak Ibu, memahami hadis itu tidak bisa sepotong-sepotong. Satu hadis membutuhkan hadis yang lain untuk dipahami secara sempurna. Ketika jenengan hanya satu hadis terus sudah, pun nggak akan ketemu. Ihsan itu dalam hadis kedua dulu disebutkan oleh Nabi. Apa itu ihsan? Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ya. Akhbirni anil ihsan. Jelaskan kepadaku tentang apa itu ihsan. Jawabannya Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu anta budallah, kamu beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, beribadah kepada Allah itu bukan hanya ibadah ritual. Bukan hanya ibadah ritual. Loh, rukun Islam 5 itu kok ritual semua? Iya, ritual itu yang paling tinggi. Disebutkan yang paling tinggi artinya yang di bawahnya itu semuanya juga termasuk ibadah kepada Allah. Maka selain ibadah ritual, ibadah sosial juga. Nanti hadis ke-15 ada tentang itu. Dan hadis-hadis yang setelahnya nanti ada. Jadi ini harus diikuti secara komprehensif. Panjenengan ketika tidak bisa hadir pengajian Ahad pagi membahas hadis arba'in, usahakan dilihat rekamannya biar ilmunya itu tidak sepotong gitu. Karena mungkin sekarang dijelaskan 1/4-nya, besok dijelaskan 1/6-nya. Untuk bisa lengkap itu harus dilihat semuanya. Oke. Nah, ini ketika ibadah itu nggak hanya ritual, ada ibadah yang tingkatannya di bawahnya yaitu sosial. Sosial kemasyarakatan itu juga ada ibadahnya. Walaupun mungkin bentuknya bukan mahdoh, bentuknya tidak mahdoh, tapi ya ibadah juga. Contoh, berbakti kepada orang tua, ibadah apa bukan? Ibadah. Rukune nopo? Syaratnya nopo? Tidak ada. Tata caranya bagaimana? Tidak ada. Ya pokoknya berbakti. Berbakti. Berbuat baik dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, ibadah atau tidak? Ibadah. Rukune nopo? Syaratnya apa? Enggak ada. Tapi itu diperintahkan. Ya, itu diperintahkan. Dan itu diridhoi oleh Allah. Maka itu ibadah. Nah, ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah dengan berbuat, dengan berkata, aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan. Ya. Yurdillah, yang bisa membuat Allah ridho, itu ibadah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka beribadahlah, berbuatlah, berkata-katalah seolah ia melihatmu. Bukan seolah lagi, ia pasti melihat. Ya. Maka ihsan itu kita review ada 2 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi itu tingkatan musyahadah. Ketika seseorang sudah seolah-olah bisa melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa, jatuh ke tingkatan berikutnya, yang kedua yang lebih rendah, yaitu muraqabah. Apa itu muraqabah? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah,
selalu merasa diawasi oleh Allah, tarkuhu ma la ya'nihi, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak jadi atensi agama Islam, yang tidak ada manfaatnya di dunia dan di akhirat, akan ia tinggalkan, baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan. Paham ya? Jadi ini tingkatan tinggi. Hadis ini kalau jenengan kok sampai bisa mengamalkan, berarti jenengan sudah sampai tingkatan yang sangat tinggi dalam agama. Tapi misal pun tidak bisa, hadis ini harus jadi inspirasi kita untuk upgrade keislaman kita. Saat ini mulai dilatih. Dalam pandangan seorang muslim, perkara di dunia ini dibagi jadi 3. Jadi 3. Pertama, ya, ma ya'nihi atau ma yanfa'u. Yang kedua, ma la ya'nihi atau ma la yanfa'u. Yang ketiga, ma yadurruh. Tak buat yang termau biar urutannya pas. Ma yanfa'u, ma yadurruh, ma la yanfa'u. Yang pertama bagi orang muslim, perkara apapun di dunia ini, yang pertama adalah sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Sesuatu yang bermanfaat untuk dia di dunia maupun di akhirat. Bagi seorang muslim, sesuatu yang bermanfaat bagi dia di dunia dan di akhirat terlebih lagi, maka ia akan lakukan. Ucapan akan ia ucapkan, perbuatan akan ia kerjakan. Kenapa? Bermanfaat di dunia dan di akhirat. Contoh, bekerja, kewajiban, menafkahi keluarga, kewajiban, melakukan amal ibadah, sholat, zakat, puasa, amal ibadah, bermanfaat untuk dia di dunia, bermanfaat juga untuk dia di akhirat, dikerjakan. Maka yang masuk di sini adalah segala macam hal yang wajib dan yang sunnah hukumnya masuk di sini, bermanfaat. Terus orang kalau sudah melakukan yang bermanfaat ini hampir semua orang, hampir semua orang muslim pasti akan punya atensi dalam hal ini. Terus naik ke tingkatan yang kedua. Orang muslim yang baik ini adalah orang yang meninggalkan ma yadurruh, yang membahayakannya. Kalau sesuatu itu membahayakan, pasti kita akan meninggalkan. Membahayakan di dunia, kita tinggalkan. Membahayakan di akhirat juga seharusnya kita tinggalkan. Tapi kadang membahayakan di akhirat, kita masih kalah dengan hawa nafsu, akhirnya tetap kita lakukan banyak. Yang kedua ini apa? Contoh di dunia, malas, itu kan membahayakan, dunia maupun akhirat, malas. Terus apa lagi? Melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Itu adalah membahayakan untuk kita di dunia. Di akhirat juga sama, membahayakan. Dan kemaksiatan, dosa-dosa itu semuanya adalah membahayakan. Maka yang masuk dalam sesuatu yang membahayakan ini dalam spektrum hukum Islam adalah perkara yang haram dan perkara yang makruh, termasuk syubhat. Nah ini kita bahas di hadis yang ke-11 kemarin. Monggo, nek gak hadir dilihat rekamannya, hadir nek lupa dilihat lagi minggu kemarin minggu. Bahas hal yang haram, hal yang syubhat,
yang nggak jelas ini halal atau haram, termasuk hal yang makruh, itu semuanya membahayakan. Nah, membahayakan. Walaupun yang makruh masih boleh, masih boleh, atas kadar tertentu, dengan kadar tertentu. Nah, terus naik. Ini yang paling tinggi ketika dia sudah bisa meninggalkan malayani, sesuatu yang tidak bermanfaat. Bapak Ibu, tidak bermanfaat itu tidak selalu membahayakan. Tidak bermanfaat itu tidak selalu membahayakan. Contoh, buat saya coba contoh di dalam ruangan ini saja nih. AC niku 2 itu tidak bermanfaat. Kayak nopo, enggak nyala, ngadem ke orang, dipasang ning kono, nggih. Ngapunten. Mungkin terus panitia dinyalakan gitu. Kan nyepen mungkin malah nggih. Itu AC 2 itu tidak bermanfaat, tapi apa membahayakan? Tidak. Nggih, tidak membahayakan. Tapi tidak bermanfaat. Jadi pajangan tok. Nah, masjid ini megah dengan berbagai macam fiturnya. Ada karpet, ada tiang, ada kipas angin, kaca, kayu, dan lain sebagainya. Coba tak tanya, apa semua ini bermanfaat? Pasti ada yang tidak. Pasti ada yang tidak. Karpet ini misalkan diganti dengan karpet yang lebih rendah grade-nya, bisa-bisa saja dan bisa bermanfaat. Tapi misalnya diganti dengan kualitas yang paling tinggi, yang paling empuk, nek dienggo salat nganti keturu misalkan, saking nyamannya, pas sujud ini malah grok, minuan, imamnya apik suaranya ini. Wah, nek pas sujud, untungnya pas sujud itu imam nggak membaca, sujud imam membaca ya tenang. Sak derenge ngeten malah dadi sing ngeten. Pinu tidak bermanfaat tapi tidak membahayakan. Nah, tingkatan inilah yang paling tinggi ketika orang sudah bisa meninggalkan yang tidak bermanfaat sekalipun itu tidak membahayakan. Tidak bermanfaat sekalipun tidak membahayakan. Maka yang ada di level ini orangnya disebut zuhud, Bapak Ibu. Panjenengan pasti sering mendengar kata-kata zuhud. Orang yang zuhud itu yang seperti apa? Zuhud itu adalah orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat sekalipun tidak membahayakan dia. Sekalipun tidak membahayakan dia. Coba kasih contoh yang realistis tak? Oke, tak paringi contoh yang realistis. Panjenengan punya rumah. Rumah itu kebutuhan primer. Orang kalau tidak punya rumah bingung. Minimal ngiyup teng pundi lah, duwe piupan berarti sudah tercukupi kebutuhan primernya. Kemudian dalam kehidupan keseharian jenengan hanya pergi dari rumah ke tempat kerja yang jaraknya hanya 5 meter misalkan. Jaraknya hanya 5 meter dari rumah. Oh, kok 5 meter kok tidak 10 atau 20 meter kok tak kepengen. 10-20 meter. Panjenengan ketika itu untuk pergi ke tempat kerja jalan kaki bisa. Jalan kaki bisa. Tapi lebih efektif pakai sepeda. Pakai sepeda. Tapi karena tetangga jenengan punya motor, jenengan pengen beli motor. Lah mulai ini motor itu membahayakan tidak?
untuk kebutuhan jalan pergi ke tempat kerja yang hanya 20 meter, tidak membahayakan. Tidak membahayakan, yang penting bisa bermanfaat. Sing sadurunge nek jalan itu 1 menit, nek sepedaan setengah menit, ini gara-gara motor 2 detik teko, cret. Bermanfaat dalam ukuran kita. Mergo pengin ning asline 2 detik itu yo kanggone apa sih? Tidak bermanfaat sebenarnya. Tidak bermanfaat. Tapi tetap jenengan beli, kenapa? Oh, zaman saiki kok orang motoran. Lah, tarkuhu malayani ini zuhud. Jenengan yang punya tetangga yang tempat kerjanya hanya 20 meter, dia tidak beli motor, itu berarti tarkuhu malayani. Tak paringi contoh yang lebih kritis lagi. 20 meter beli mobil, Pak. 20 meter beli mobil. Cobi. Berbahaya tidak? Tidak. Delalai yang punya uang buat beli mobil. Tapi kebutuhannya hanya pergi 20 meter. Dia beli mobil. Bermanfaat tidak? Tidak. Tidak. Kesel oleh manasi tok nih. Oleh manasi 20 menit, yang baik langsung jalan sampai tempat kerja. Tidak bermanfaat, sekalipun tidak membahayakan. Apa hukumnya orang beli mobil untuk transportasi ke tempat kerja yang hanya 20 meter? Jenengan tanglet teng kiai pundi mawon jawabannya mubah. Gak mungkin haram. Tidak mungkin haram. Makruh mawon boten mubah. Akan tetapi ini malayani, tidak bermanfaat. Tidak ada atensi untuk itu. Tidak ada atensi untuk itu. Secara logika tidak ada atensi, secara Islam lebih tidak ada atensi lagi. Kenapa? Karena bagi orang Islam, apapun yang ia gunakan dalam hidup, fasilitas yang Allah berikan akan dihisab. Lah ini masuk tingkatan ihsan itu. Apapun yang kita ucapkan dihisab oleh Allah. Apapun yang kita keluarkan, kita belanjakan dihisab oleh Allah. Jangan kita berpikir bahwa kemudian kita punya baju yang kita pakai hari ini besok gak ditanya sama Allah. Ibu-ibu, nek bapak-bapak insya Allah boten ini. Soalnya kula angger ahad pagi nggih ngapal, Pak Aris baju ngene niku, Pak Ki ngene niku, Pak Jojo ngene iki. Ganti. Nek gonta-gantine niku tetep apal. Nggih, tetep apal. Ibu-ibu niku ngapunten, kadang-kadang lemari isine beb. Nggih, tapi dia memang sifat wanita itu suka perhiasan. Benten nek bapak-bapak niki pokoke baju gara yo iki. Angger urung suwek mawon insyaallah tetep dipakai. Kadang ngeten iki nek cobi bapak-bapak niki disurvei kan ngangkat ketiyake iku mesti enten sing suwek. Nek dereng suwek niki dereng kentos. Niki pun suwek mawon kadang mboten kurang kentos. Kadang istrine Pak, mbok yo ganti. Iki wis bodo ping 5 ndek iki lho tuku kok yo ora ganti-ganti. Bapak kami sek nyaman dinggo. Ndak keleke engko nek suwek ketok iki ora nang ngene. Jahit dhewe dondomi. Nggih. Lah, itu malayakne ibu-ibu. Malayakne. Tidak bermanfaat, walaupun tidak berbahaya. Tapi jangan kira bahwa baju yang kita beli itu besok gak dihisab oleh Allah. Hati-hati sing gadah tabungan baju koleksi di rumah itu besok dihisab. Loh, kamu kok beli baju? Ini fungsinya apa?
apa? Ya Allah, ini baju kerja, ini baju keseharian, ini baju dinas, ini baju apa? Bareng ngoten. Niki sing 5 niki ketemu nih. Nek perlu 7 lah, 7 hari. Ini baju hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lah sing iki sisane 70 iki baju apa? Besok dihisab Bapak Ibu. Mungkin tidak dosa. Oh, bajuku koleksi sing 70 itu besok aku masuk neraka. Mboten. Ndak. Tapi sekalipun tidak menyebabkan masuk neraka, bagi orang yang imannya benar, Islamnya sempurna, dihisab saja itu menakutkan. Dihisab saja itu menakutkan. Bagi orang yang nggak pernah ditilang Pak Polisi, baru dengar kata, ya wes Mas, ini sidang itu medeni. Menakutkan. Iki sesuk sidang. Walah, sidang tidak koyo ya aku kudu nganggo pengacara piye ya wes macam-macam pikirannya itu. Nah ini yang idam Allah. Yang akan mensidang kita itu Allah. Semua hal yang sedetil apapun akan ditanyakan. Harta sedikit apapun yang kita belanjakan akan ditanyakan. Perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan akan ditanyakan. Maka orang yang Islamnya sempurna, karena imannya kepada Allah sempurna, ia selalu merasa diawasi oleh Allah. Ketika berbuat hati-hati. Iki ada manfaatnya ora iki. Iki sesune aku ditakoki Gusti Allah iso jawab apa ora? Bisa jawab atau tidak kalau saya besok dihisab? Kalau bisa jawab dilakukan. Kalau tidak bisa, enggak. Ada menawi nih orang yang Islamnya sudah sempurna ini masuk toko baju, niku ora ndelok. Besok ben dihisab ya wis gak sida. Ya. Mau beli apa? Nah ini sesuatu dihisab karo Gusti Allah ya kan. Budaya makan Bapak Ibu. Todanan ini kan katanya kan tedanan gitu. Anak-anak kita itu remaja itu pulang sekolah kadang pulangnya agak terlambat. Niku nek sing baik-baik itu kenapa pulang terlambat? Janjian makan sama temen. Janjian makan sama temen. Sudah, oh balik yuk makan. Nanti di warung ya, oke warung. Sudah. Bar ngobrol-ngobrol di warung. Iki aku apa ketemuan karo si Fulan ning baksonan. Iya saya mau melok bakso. Makai bakso. Wah, nganu dijak nganu. Panji bening. Nyeblak, oh nyeblak. Ini kok warung bakso nyeblak. Nah, macam-macam. Berbahaya enggak? Nek ahli kesehatan mungkin menjawab berbahaya. Tapi secara normal kalau hanya sekali 2 kali kan enggak. Tapi bermanfaat tidak? Tidak. Kelompokan enggak. Maka nah ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Islam seseorang kalau sudah sempurna, maka dia akan meninggalkan semua yang tidak bermanfaat untuk dia di dunia, lebih-lebih dia di akhirat, karena khawatir dengan hisab yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nih Bapak Ibu, saya tadi sudah bilang di awal bahwa hadis ini mungkin menjadi hadis yang sangat berat untuk kita amalkan, tapi meskipun demikian, jadikan ini inspirasi. Kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keislaman kita. Jadi hadis ini itu pengen mengajarkan kepada kita Islam itu tidak hanya ngaku-ngaku. Orang Islam harus menjadi terpengaruh, terinfluence dengan keislamannya. Ada bekasnya. Ada bekasnya. Jadi walaupun mungkin setelah ini kita hanya bisa mengamalkannya 1 atau 2 kali, tidak apa-apa. Kita niati, ya Allah saya ingin memperbaiki kualitas keislaman saya.
dari hanya Islam menjadi iman. Ini imannya saya sudah alhamdulillah, mau coba saya naikkan ke tingkatan ihsan. Mau melakukan apapun selalu Allah melihat. Mau membeli apapun selalu Allah melihat. Mau mengucapkan apapun selalu Allah Maha mendengar. Nah, ini kalau sudah bisa seperti itu sempurna. Nah, kalau panjenengan mendengarkan banyak hadis menceritakan tentang satu amalan dilipat gandakan pahalanya, itu adalah dari kualitas keislaman seseorang. Oke, dari kualitas keislaman seseorang. Kita itu kan kalau beramal baik dilipat gandakan 10 kali lipat. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Orang yang berbuat baik satu kebaikan dilipat 10 kali lipat. Ya. Kalau keburukan fala yujza illa mislaha. Tidak dibalas kecuali hanya yang semisal, satu dibalas satu. Ini terjadi, ini berlaku bagi orang yang Islamnya baik. Nek Islamnya belum baik, boten. Ibaratnya sama-sama nulis, tulisannya anak TK beda dengan tulisan anak SD. Tulisan anak SD beda dengan tulisan SMP, SMA, sarjana. Sami-sami orek-orek yang tidak bisa dibaca. Orek-orekan kita dengan orek-orekan Pak Dokter, Bu Dokter beda. Orek-orekan kita nggak jadi uang, orek-orekan Pak Dokter, Bu Dokter jadi uang. Loh niku sama. Kualitas keislaman itu menentukan. Jenengan orek-orek nek kualitasnya saya kados Pak Dokter, Bu Dokter nggih bermanfaat. Tapi kalau kualitasnya tidak, orangnya tidak berkualitas, maka orek-orek ini hanya sekedar orek. Hanya sekedar orek. Tanda tangan Bapak Ibu. Kulo saged tanda tangan. Panjenengan nggih saged. Ini tanda tangan saya. Itu beda harganya dengan tanda tangan Pak Jojo PCN. Padahal sama-sama tanda tangan. Sama-sama tanda tangan. Maka kalau kita membaca ada fadilah bahwa orang berbuat baik akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan Bapak Ibu di dalam surat yang tadi saya ketemu, surat Al-Furqan ayat 70. Surat Al-Furqan ayat 70. Sebenarnya dari ayat ke-68. Di situ bukan hanya kebaikan yang dilipat gandakan. Orang yang masuk Islam dan baik Islamnya, amal buruknya di masa lalu berpahala. Amal buruk itu dosa ya. Dosa itu tidak ada yang bagus loh. Tapi orang yang masuk Islam dan Islamnya berkualitas, amal buruknya di masa lalu itu jadi kebaikan. Amal buruknya di masa lalu jadi kebaikan. Nih, dari surat Al-Furqan ayat 70. Tak bacakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddalullahu sayyi'atihim hasanat. Apa itu? Yubaddilu, bukan yubaddalu. Ada sedikit harga. Illa man taba wa amana, kecuali orang yang bertaubat dan beriman, wa amila sholihan, dan beramal soleh. Berarti Islamnya sempurna. Dia berdosa dulu, taubat, kemudian beriman, sudah naik level, wa amila sholihan, naik level lagi, beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang dosa-dosanya, keburukan-keburukannya di masa lalu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dosane mawon dadi pahala. Napa meleh
pahalane. Enggak masuk akal ya. Masuk akal. Masuk akal. Pripun masuk akal? Tak paringi contoh. Ini orang seperti saya tobat. Saya ini gampangane apik yo ora apik, elek yo ora elek. Pokoke ngene iki. Kadar eleke iku biasa ngoten. Kadar apike lha nggih biasa. Terus tobat dadi wong apik sing sempurna. Itu nilainya masih sedikit. Tapi nek ada orang sing wah, tatonan awake mantep. Tatonan. Pokoke napa istilahnya tadi? Dakwah. Tobat nilainya akan lebih daripada saya. Zaman Nabi SAW berdakwah dulu, para sahabat kan modelnya macam-macam. Ada orang seperti Ngapunten Sayyidina Bilal, seperti Ammar bin Yasir. Tapi ada juga orang seperti Umar bin Khattab. Cobi tak tangkleti. Bilal, Ammar bin Yasir niku nek kali Umar bin Khattab jelek mana di masa jahiliyah? Jelek Umar bin Khattab. Lho kok nganti duwe tekad arep mateni Kanjeng Nabi nek ora Umar bin Khattab ora ono Bapak Ibu. Ndak ada. Tapi setelah bertobat dan semuanya memperbaiki diri, memperbaiki kualitas Islam, siapa yang paling tinggi derajatnya? Umar bin Khattab. Orang yang pernah berniat ingin membunuh Nabi itu sekarang tempat tidurnya di sebelah Nabi. Bilal sama Ammar boten. Bilal dan Ammar tidak. Tapi Umar bin Khattab orang yang pernah ingin membunuh Nabi. Tempat peristirahatan terakhirnya adalah di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kedua terbaik, Khulafaul Rasyidin. Itu artinya apa? Itu sangat logis. Sangat logis orang yang punya keburukan di masa lalu, keburukannya kok ekstrim sampai tobat. Pasti ketika tobat juga ekstrim tenang kebaikannya. Ini yo kudu tenanan iki. Bukan berarti wah aku biyen tatonan saiki aku tobat berarti aku wis luwih apik. Mboten. Oh gak langsung iki. Tidak langsung ada perbaikan-perbaikan. Nggih, perbaikan-perbaikan. Maka keburukan yang seseorang lakukan di masa jahiliyah itu akan bernilai kebaikan ketika dia sudah menjadi Islam dan atensinya sama seperti itu dia kerjakan di dalam agama Islam. Nah ini yang disebutkan dalam hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi. Orang yang Islamnya sempurna, dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga yang disampaikan pada kajian pagi hari ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk jamaah sekalian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghafalkan sebentar hadis ini enggak apa-apa. Monggo. Boleh ya. Alhamdulillah.